Shalom dan damai sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam sesi mendalami firman Tuhan lewat belajar Alkitab yang baik dan benar. Suatu pembelajaran Alkitab tentang biblical exegesis dalam suatu pemandangan sejarah, dalam figuratif maupun tipologi Alkitab itu sendiri. Berdasarkan nats Alkitab itu, konteks daripada Alkitab itu, dan latar belakang konteks daripada nats itu ditulis, berhubungan dengan paralel konteks dan relasi sintaksis dari kalimat kata, pasal dan kitab, baik yang terdekat maupun yang terjauh, dalam ruang lingkup tota scriptura, secara menyeluruh Alkitab itu sendiri. Dan biarkan Alkitab itu yang menjelaskan dirinya sendiri. Tidak ada penjelasan di luar Alkitab. Itu namanya out of context, yaitu penjelasan yang tidak ada hubungannya dan tidak ada penjelasannya di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, kita ambil Yeremia 28 ayat 9. Ini juga ayat yang dicomot. Lalu mereka katakan ini juga berbicara tentang Muhammad. Saudaraku, saya mau katakan ayat ini tidak berbicara seperti itu. Ayat ini, Alkitab ini untuk orang Ibrani, Israel. Jadi berbicara dalam ruang lingkup orang Israel yang terdekat pada zaman Yeremia hidup, di mana dia bertugas dan dipanggil melayani menjadi nabi. Kalaupun ada yang terjauh, itu di zaman Yesus dan di zaman rasul-rasul jemaat pada perjanjian baru. Saudaraku, mari kita baca Yeremia 28 ayat 9. Tentang siapakah ini? Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Saudaraku, perhatikan, teliti ayatnya, cermati nats itu. Berbicara tentang apakah ayat ini? Lihat konteksnya. Tentang apakah yang dibicarakan Nabi Yeremia di sini? Saudara-saudaraku, konteks ayat ini berbicara tentang pertentangan Nabi Yeremia pada waktu itu dengan Nabi Hanania. Dia mengaku sebagai nabi yang benar, padahal dia adalah nabi palsu di kalangan Yehuda untuk melawan Nabi Yeremia dan pelayanannya, karena orang-orang Yehuda termasuk raja enggak suka dengan Nabi Yeremia dan khotbah-khotbahnya, sehingga dimunculkan seorang Nabi Hanania untuk lawan tanding dan mengatakan bahwa sayalah nabi yang benar, kamu nabi yang palsu. Ini yang menjadi persoalan yang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena nubuatan Nabi Yeremia kelihatannya bertentangan dengan opini, dengan pandangan, dengan iman kepercayaan, apa yang dipercayai selama ini oleh orang Yahudi dan juga Raja Yehuda, bahwa tidak mungkin umat Israel, umat pilihannya, ya umat kesayangan Tuhan, menjadi budak dan harus tunduk kepada bangsa Babylon. Karena Yeremia yang katakan kita harus tunduk dan menjadi hamba kepada mereka, dan apapun yang mereka katakan kita harus menurut. Saudaraku, bangsa Israel harus tunduk dan menjadi hamba kepada Babylon. Waduh, ini nabi palsu ini. Ini yang benar, si Hanania. Saudaraku, inilah yang menjadi sebuah pertentangan pada waktu ayat ini, nats ini ditulis. Saudara lihat latar belakangnya. Lihat konteksnya. Pasal 25 sampai pasal 27.
sebelum pasal 28 dan ayat 9, saudara-saudaraku, di mana ayat ini dicomot oleh mereka-mereka yang mengatakan bahwa ini untuk mereka, saudaraku. Coba kita perhatikan. Latar belakang daripada ayat itu ada di pasal 25, kitab Yeremia. Yeremia menubuatkan bahwa bangsa Israel, Yehuda, akan dibuang dan menjadi budak selama 70 tahun di negeri Babylon. Dan pasal 26, Yeremia menubuatkan tentang kehancuran bait suci Yerusalem yang megah, yang dibangun oleh Raja Salomo, yang menjadi pusat agama dan peribadatan penyembahan bangsa Israel. Tidak mungkin kita menjadi budak dan pusat kerajaan kita, ibadah kita, ibu kota kita Yerusalem dihancurkan. Tuhan ada di pihak kita. Nabi ini nggak benar. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dinubuatkan Yeremia di pasal 25, 26, 27 digenapi. Nebukadnezar dan tentara-tentaranya dari Babylon datang menyerbu Yerusalem, Yehuda. Ya, lalu mereka diangkut, lalu menjadi budak 70 tahun. Saudaraku, kita lihat nubuatan Nabi Yeremia digenapi. Sangat cepat digenapi. Jadi dia nabi yang benar. Hanania nabi yang palsu. Jadi Yeremia di sini sedang membela dirinya. Dia katakan, jika seorang nabi yang benar datang dari Tuhan, nubuatannya harus digenapi dan hidupnya harus selaras dengan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, Yeremia kirim surat nasihat. Sudah diajarkan oleh firman Allah adalah sebuah ramalan nubuatan digenapi. Dan hidup Nabi itu sejalan dengan kehendak Allah. Sebab Nabi tidak selamanya hanya menubuatkan, mengkhotbahkan hidup damai sejahtera. Perlu juga dikhotbahkan tentang amaran, tentang punishment, hukuman, bahkan bila perlu tentang kutuk juga perlu dikhotbahkan. Jadi Nabi yang benar harus berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu pahit dalam pendengaran kita, saudaraku. Jadi kalau nabi yang hanya mengkhotbahkan damai sejahtera bagimu, berkatilah engkau, saudaraku, belum tentu nabi yang benar, saudaraku. Jadi kita lihat apa yang dikatakan. Ya, jadi latar belakangnya ada di pasal 25, pasal 26, pasal 27. Nabi Yeremia mengamarkan tentang datangnya bangsa Babylon. Kita harus menjadi budak 70 tahun. Lalu pasal 26, bait suci akan dihancurkan. Ya, lalu kita semua akan diangkut menjadi budak ke negeri Babylon. Pasal 27, Yeremia menulis surat menasehati raja untuk tidak melawan, tidak membangkang kepada Raja Nebukadnezar. Turut saja. Kalau kamu menurut pasti hidupmu selamat. Ya, tapi kamu melawan kamu pasti binasa, dibunuh, saudaraku. Ya, jadi dengan 3 pasal ini bertentangan dengan opini, dengan pendapat, dengan pandangan, dengan apa yang dipercayai selama ini, ajaran-ajaran daripada zaman Musa sampai orang Israel ada. Kok bertentangan ini nubuatan, khotbah-khotbah daripada Nabi Yeremia ini. Sehingga disuruh datang Nabi Hanania untuk lawan tanding. Lalu mengatakan Nabi Yeremia yang palsu, ya. Nabi Hanania yang benar. Jadi ada 2 di sini nabi yang bertentangan. Mana yang benar? Jadi Yeremia membela dirinya. Apa? Kalau nabi yang benar, lihat nubuatannya pasti digenapi. Dan ternyata digenapi. Nubuatan Nabi Yeremia pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan akhirnya orang-orang Yehuda diangkut, diperbudak 70 tahun di Babylon. Jadi konteks ini
berbicara dalam ruang lingkup terdekat pada waktu itu di zaman Yeremia. Kalaupun ada nubuatan ini digenapi kepada seseorang atau sekelompok orang jauh di zaman Yesus atau zaman rasul-rasul, saudaraku, itu boleh saja di dalam ruang lingkup umat-umat Tuhan yang tidak menurut dan beriman setia kepada Tuhan, pasti mendapatkan kutuk, gantinya berkat dan keselamatan. Inilah konteks dari Yeremia 28 ayat 9. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk orang Israel di zaman Yeremia. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan meneguhkan iman kita. Jangan lagi ganggu rohaninya ya dengan berita-berita yang ada di sana tentang dakwah-dakwah, ceramah-ceramah di luar sana yang di luar Alkitab. Itu namanya out of context. Tidak ada penjelasan yang benar di luar Alkitab. Tidak ada hubungannya di luar Alkitab. Semuanya harus dalam ruang lingkup. Penjelasan kita harus di ruang lingkup Alkitab secara menyeluruh, total scriptura, totally firman Tuhan itu yang menjelaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.